keindahan Suruhan Ekopark ini, termasuk di danau itu harus diakses ke airnya. Kalau dilihat samping, B aja, apa ini delok kali, rana apa-apanya kan gitu. Bukan sungai biasa yang keruh, enggak. Di sini bening, bisa dipakai snorkeling, diving, bisa. Suruhan Ekopark itu murah. Apalagi yang mau unlock ya, seluruh fasilitas dipakai semua. Karena di dalam mulai parkir gratis, kamar mandi gratis, kolam renang gratis, naik kano yang di tempat lain 100.000, naik subboat itu 100.000, naik perahu kaca itu 250.000, di Jawa Barat ada. Maka kalau di Suruhan itu seluruhnya jika fasilitas itu dimanfaatkan termasuk snorkeling, ada kita sediakan gratis, diving dan lain sebagainya, itu bisa 400.000 nilai. Anda hanya bayar 25.000. Nama saya Anto Wahyudi, orang-orang manggilnya biasanya Anto. Di sini saya bisa dikatakan pengelola lah, sejak sebelum operasional sampai sekarang saya mendampingi. Suruhan itu ide awalnya itu dari mana? Dulu tidak sengaja beli tanah di sini karena ketemu dengan Pak Kepala Desa dahulu. Waktu ngopi, saya pengen punya tanah pinggir sungai. Karena rumah saya itu kan Kenduruan tuh nggak ada sungai yang ngalir jernih. Saya pengen punya semacam rumah, kebun yang ada aliran sungainya di sekitarnya. Kemudian selang beberapa bulan, sekitar tahun 2018, saya ditawari di sini ada dipasangi banner dijual. Sekitar 3.000 meter yang sisi depan. Ya akhirnya kita beli. Saat itu sudah patungan sama teman. Jadi dari pertama, ada teman yang ingin ikut beli tanah ini, ya sudah kita gabungan. Jadi dari awal tidak ada pemikiran untuk tempat wisata, hanya ingin kalau pulang kerja liburan itu bercocok tanam. Karena usia saya kan sudah mulai menua, itu kan pengen seperti ayam-ayam gitu loh. Jadi di sini dulu saya punya kambing, pisang, ada pepaya. Awalnya hanya gitu. Terus kenal dengan penduduk sini, ngobrol, ditawari. Kalau harganya wajar kita beli. Sampai 2023 ada penawaran kita beli gitu terus. Jadi awalnya 3.000, kemudian ada tambah 500 meter, 1.000 meter sampai ke panjang sungai itu. Alhamdulillah kita bisa bebas, Pak. Kondisi saat pertama kali beli tanah di sini itu seperti apa, Pak? Awal-awal beli di sini rumbuk, orang-orang itu semacam cibir lah. Ngapain untuk beli tanah nggak bisa diolah, kayak rawa-rawa. Ya mohon maaf kan, tradisi masih wingit, sintro itu kan masih melekat. Jadi orang sini aja nggak ngelola kok, nggak laku lah istilahnya. Kenapa harus dibeli? Ya mungkin itu keberuntungan, itu kan kemampuan dan kesempatan aja. Kesempatan ada orang jual tanah, pas alhamdulillah ada rezeki, ya sudah kan gitu. Sampai 2023 itu sudah kurang lebih yang tersertifikat itu 1 hektar. Dan kita belum tahu mau dipakai apa gitu ya. Kalau anak-anak kesini, saya ajak mancing, saya ajak bersih-bersih gitu aja. Yang sekarang jadi danau yang luas itu kan dulu nggak kelihatan, dari luar itu buntu, sudah puluhan tahun nggak dibersihkan. Penduduk di sini cerita kalau di tengah itu ada sungai yang besar, namanya Kali Ombo, tapi saya nggak bisa lihat sana, sehingga minta teman-teman yang punya drone dulu pinjam, tolong di-drone-kan ke tengah. Akhirnya dapat gambar-gambarnya, oh memang ada seperti danau. Sehingga ketika ditawari sebelah sana, tanah yang sebelah danau yang bahkan jalan kaki pun nggak bisa, akhirnya kita bersedia untuk membelinya. Gitu berkembang sampai 2024 itu. Setelah kita putuskan jadi tempat wisata, pertama PR kan akses. Mobil nggak bisa masuk, sepeda motor pun susah. Akses yang sekarang jadi jalan itu kan punyanya Dinas Pertanian Provinsi. Namanya Jalan Inspeksi Pengairan. Setiap pengairan yang dimiliki Dinas Provinsi itu kan saluran irigasi pasti di sampingnya ada jalan inspeksi untuk perawatan. Jadi penduduk sini ya cerita, dulu zaman Belanda itu semacam cikar, kereta, itu lewat sini Pak. Sekarang nggak bisa. Gambarnya ada, tapi secara fisik nggak bisa. Kita nggak ingin merepotkan pihak pemerintah, karena pemerintah kan tugasnya banyak. Jalan inspeksi pengairan ini kalau diizinkan akan kami perbaiki sendiri. Alhamdulillah diizinkan. Dari ujung mulai masuk jalan raya sampai ke sini tuh akhirnya kita perbaiki sendiri. Truk bisa masuk, mobil bisa masuk. Setelah yakin bisa masuk, akhirnya baru kita nata di
dalamnya, fasilitasnya bagaimana, rutenya bagaimana. Sebelum itu, selama nunggu pembangunan ini saya keliling, Mas. Seluruh wisata yang viral saat itu dan kekinian antara setelah COVID itu, saya upayakan saya datangi semua. Mulai Cimory, Plastic Market, Santera, Soleta, macam-macam lah. Mulai daerah Batu, Pandaan, mana yang bisa cocok untuk potensi di sini, yang bisa saya terapkan. Kan nggak bisa kita copy paste 100%, sesuaikan potensi yang ada. Setelah membaca-baca, lihat sana-sini itu ternyata resiko membuka tempat usaha itu bukan rendah, tinggi sekali. Tidak sedikit tempat wisata yang buka 1 tahun langsung bangkrut. Itu banyak. Ada Kampung Gajah, ada mana, banyak lah. Termasuk yang bahkan dikelola oleh pemerintah sendiri. Jadi ini adalah tantangan. Makanya kami tidak berani ekspansif terus bermodalkan pinjaman, terus nekat tanda kutip. Nggak berbeda antara orang nekat dan berani itu kan beda kan ya. Yeah. Jadi kami rintis Suruhan Ecopark itu kami upayakan organik. Pelan-pelan, kami tidak ekspansif karena belajar dari beberapa tempat yang setelah buka viral beberapa bulan terus tutup, itu sangat banyak. Makanya kami tidak berani ekspansif, tidak berani bermodalkan pinjaman. Usaha itu sebisanya memang jangan hutang. Kalaupun harus terpaksa hutang atau pinjaman pihak lain, hitungannya misalkan usaha itu gagal, masih ada space untuk membayar. Jangan mengandalkan misalkan oh nanti pasti tiket laku sehari 1.000 sekian juta untuk angsuran, tidak bisa begitu. Jadi kita harus berharap selalu yang terbaik, tapi kan bersiap untuk yang terburuk. Jadi nggak kok udahlah nanti cacing-cacing naga-naga ya cacing beneran. Jadi makanya dulu waktu teman-teman kesini, Infotuban kesini kan membantu memviralkan pertama itu kan beda. Sebenarnya saya juga malu dulu, masa gini aja laku. Juga sekaligus ngetes pasar kan. Termasuk kita rank 20.000 itu. Kalau orang melihat dari depan, bahkan sampai hari ini, tadi ada rombongan itu naik HiAce. HiAce itu kalau rombongan kan sudah termasuk high-end, udah the have lah ya, naik HiAce. Nyatanya baca tiket 25.000 itu balik kok. Hari ini ada, pagi balik. Kok 25.000 kok mahal? Teman-teman yang ngelola di sini itu sudah meseni, protes lah. Kok mahal Pak, 5.000 aja loh, nanti di dalam kita perspot bayar, perwahana bayar seperti yang lain. Jangan, kita itu follower, harus menjadi trendsetter sendiri, punya hal yang beda. Kalau yang lain perahunya bebek-bebekan, kita jangan bebek. Makanya di sini ada support, ada kano transparan, ada apa. Yang lain tidak punya, termasuk tiket. Kalau yang lain 5.000, 10.000, 15.000 di dalam itu bayar-bayar lagi, justru kita jangan begitu. Itu strategi kami. Karena apa? Saya itu juga mengalami suatu saat dulu pernah memang tidak punya uang, tapi anak-anak itu tidak bisa terus kita ajak drama kan, masuk ke toko jangan terus kita cubiti, drama tantrum kan nggak begitu. Misalkan saya hanya punya uang 100.000, anak saya 4, masuk pas dulu 20.000 kan, 5 orang kan berarti 100.000. Bawa bekal dari rumah kan nggak ada uang jajan, aman, 100.000 itu aman, insya Allah aman. Kalau misalkan itu di tiket sendiri masuk bayar-bayar lagi, saya itu hanya uang 100.000 di dalam bayar kano 25.000, bayar perahu 25.000. Sementara uang itu nggak ada. Mau saya cubiti itu anak saya, nggak saya cubiti itu tantrum. Saya ngalami hal seperti itu, makanya saya tidak ingin itu terjadi di pengunjung Suruhan. Karena di dalam mulai parkir gratis, kamar mandi gratis, kolam renang gratis, naik kano yang di tempat lain 100.000, naik subboat itu 100.000, naik perahu kaca itu 250.000 loh, di Jawa Barat ada. Maka kalau di Suruhan itu, seluruhnya jika fasilitas itu dimanfaatkan termasuk snorkeling, ada kita sediakan gratis, diving, dan lain sebagainya. Itu bisa 400.000 nilainya. Anda hanya bayar 25.000. Tapi orang yang tidak paham, itu baru lihat 25.000 meskipun naik HiAce. Pulang, naik Innova balik itu ada gara-gara uang 25.000. Kok mahal? Ya monggo. Awal-awal, saya jaga loket sendiri. Kok mahal? Ya gini, saya sampaikan ke teman-teman yang kru, yang jaga dulu kan anak-anak saya sendiri, teman-teman belum banyak berani ambil kru kan, nah, saya jaga sendiri. Sampaikan, monggo kalau bersedia masuk, kalau nggak bersedia silahkan ke sebelah. Itu 5.000 ada, gratis pun ada. Tapi kalau di sini 20.000, sekarang 20.
Saya sampaikan ke kru bahwa kalau memang tidak masuk jangan dipaksa, jangan bertengkar. Berarti itu memang bukan segmen kita, karena segmentasi kita ambil yang ini. Yang paling susah dari jualan itu kan perang harga tuh. Jualan itu kalau perang harga itu ujung-ujungnya mati semua. Tapi kita tidak mengambil perang harga itu, kita pede dengan nilai yang akan kami berikan. Keindahan Suruhan Ekopark ini termasuk di danau itu harus diakses ke airnya. Kalau dilihat samping B aja, apa ini delok kali rana apa-apa kan gitu. Ya sama, kalau orang Skandinavia lihat salju tiap hari kan ya nggak indah kan. Orang pantai lihat pantai tiap hari kan nggak indah gitu. Tapi Suruhan ini, saya tiap hari ke sini tuh nggak bosan. Di sini bukan sungai biasa yang keruh, nggak. Di sini bening, bisa dipakai snorkeling, diving bisa. Jadi teman-teman yang pernah ke sini pasti mengatakan Suruhan Ekopark itu murah. Apalagi yang mau unlock ya, seluruh fasilitas dipakai semua. 25.000 harga sekarang itu nggak mahal. Makanya bagi yang sudah pernah masuk, itu istilahnya repeat order, sudah terlalu sering yang di sini di atas 7 kali berkunjung, 10 kali berkunjung. Tiap ada temennya dari luar kota diajak ke sini, tiap ada keluarganya diajak ke sini. Sehingga kalau ke sini tuh saya tahu, kalau teman-teman tahu sudah akrab itu, kadang didiskon, free berapa tiket, gratis minuman botol yang senilai 5.000 itu per tiket. Misalkan satu elf karena kemarin sudah ke sini, meskipun yang ke sini itu satu orang, itu kita free seluruhnya gratis minum. Driver di sini kalau plat kuning, angkot, Tayo, elf, HIS, charteran itu, bis, kita kasih ngopi gratis dan uang saku. Tapi kalau mobil pribadi kan ya nggak sopir kan. Justru donaturnya yang sopirnya itu. Dulu awal-awal parkir kita tarik, Mas. Tapi uang 2.000, 3.000 itu nggak banyak, tapi menjengkelkan kedua belah pihak. Bagi kami cari kembalian itu susah. Bagi driver cari uang 3.000, 2.000 itu ya akhirnya kita hapus. Sudah parkir gratis. Terus yang kedua, toilet kami insya Allah setara villa. Jadi tiap jam kita kontrol, teman-teman toiletnya harus nggak bau, harus bersih, airnya harus ngalir. Rata-rata tempat wisata itu lupa. Gerbang besar, parkirnya permanen bagus, masuk toilet nggak ngalir airnya, bau, pesing, bayar lagi. Kami nggak, kami upayakan gitu. Bahkan di setiap pintu toilet tuh kita sediakan tas kresek gratis. Adik-adik habis renang, pakaiannya kan basah, bisa diambil gratis. Ternyata hal-hal kecil itu berkesan bagi pengunjung. Banyak komentar di kami itu, baru kali ini nemu toilet tempat wisata yang kreseknya gratis. Terus yang kedua, teman-teman ini yang jaga ini kan semua SDM itu harus orang sini. Di mana-mana usaha itu menjadi tantangan tersendiri adalah akamsi. Ongkos sosial itu mahal. Salah satu hal yang paling efektif adalah lapangan kerja. Jadi manajer saya itu lulusan SMP, pinter tapi gaji manajer saya itu lebih banyak dari fresh graduate PNS golongan 3A di atas UMR. Terus kami ada gaji pokok, ada bonusan. Kalau tiket rame, penjualan banyak, bonus mereka otomatis banyak. Itu berdampak langsung terhadap kinerja. Karena kinerja itu tidak bisa diceramai, Mas. Layani pengunjung dengan baik, kita itu berakhlak. Saya ini PNS, gaji saya melayani 100 orang dengan melayani 1 orang itu sama. Kan mending melayani 1 orang. Nggak bisa kita ceramai, kamu harus ikhlas, tidak bisa. Harus semakin rame, semakin kamu capek, semakin banyak penghasilan. Itu otomatis. Kalau kendala ya ada. Tahun pertama tuh saya mau menyerah, tak terus notora. Sudah sempat saya tawarkan, yang mau silahkan diganti buat kerja yang lain lah. Saya sempat mau menyerah, termasuk tantangan dari warga. Kan ada aja yang nggak sepakat, ada apa. Kita niat baik, kita membuka lapangan kerja, ini kok ada aja gangguannya. Alhamdulillah kok tidak laku saya tawarkan. Terus sampai sekarang berkembang, ya memang belum dikatakan balik modal itu belum, tapi bertumbuh. Tahun baru kemarin dan kurang lebih sebelumnya, kita itu nolak pengunjung. Karena kita nggak ingin hanya mengambil uangnya saja, pola kapitalis lah. Pokoknya diterima, di dalam mau ambiar, mau nggak dapat antrian, mau nggak menikmati, nggak begitu. Saya itu kalau ada medsos itu ada pelayanan, feedback nggak bagus, nggak bisa tidur deh. Saya itu kan baperan orang. Makanya kemarin ada yang komplain antrian lama, diserobot apa. Di medsos langsung kita balas, langsung kita benahi, kita buatkan tenda, kita buatkan kursi, kita tata antriannya. Plus beliau yang
merasa pelayanan kurang tadi, kita persilahkan datang kembali gratis seluruhnya yang kemarin itu yang datang. Mau 4 orang atau berapa silahkan, 10 orang silahkan. Dan itu berlaku sampai kapanpun selama belum pernah simpan. Jadi kita kompensasi gitu. Termasuk ketika hujan, ketika kita kembalikan. Sudah nunggu dari pagi hujan sampai siang, keburu ada acara, mau pulang, monggo. Mau datang lagi nanti free, mau sekarang uangnya dikembalikan silakan. Tadi kan sempat ingin nyerah lah istilahnya di tengah perjalanan. Lah, titik yakinnya ini bisa berkembang sampai sebesar ini itu apa yang membuat yakin? Ya, yakin enggak itu 50-50, Mas. Kalaupun laku mungkin ya sudah nggak diteruskan. Karena gimana, Mas? Kita tungguin sehari 2 orang, 3 orang. Jangan operasional itu jalan terus. Listrik, gaji, maintenance itu besar biayanya. Nah, kalau pengunjung cuma 2 orang, 3 orang, lama-lama kan ya namanya orang pesimis pasti ada. Jadi selain memang tidak laku ya, memang di sini harus ada unsur hobinya. Ya kita kembalikan awal tadi, saya niat beli tanah ini kan dulu pengen slow living lah. Hiburan ya sudah gitu. Alhamdulillah kok tidak lama. Volume pengunjung itu biasanya rame itu di waktu-waktu apa dan berapa pengunjung biasanya per hari ketika lagi rame-ramenya, dan pada waktu sepi-sepinya itu berapa? Kalau sepi-sepinya itu ya sering dulu sehari ditunggu itu 2-3, bahkan nggak ada orang itu ada kosong. Ya memang namanya usaha kan nggak bisa kita pastikan terus loh, Mas. Kalau liburan hari Sabtu Minggu itu 200-an ada. Terus long weekend agak lebih lagi. Yang ambiar itu tahun baru. Tahun baru seluruh tempat wisata ambiar. Alhamdulillahnya masih nutup lah. Saya nggak enak kalau harus. Harus coba telat angka nggak apa-apa. Ini masalahnya nanti Dihitung, macam-macam dihitung. Ngitung dompetnya orang. Padahal kan ya orang-orang kan pasti kayak gitu. Enak ya gini-gini. Padahal kita itu ada tanggung jawab gaji, maintenance, apa. Makanya saya sebutkan kan bahkan balik modal belum. Tapi kan ini kita maraton kan, bukan sprint kan. Artinya bukan bisnis yang hit and run yang cepat, hype, terus udar kan nggak gitu. Wisata alam itu harapannya dan pengalaman yang sudah-sudah. Wisata alam itu kan sampai nanti tetap ada segmennya. Beda dengan wisata buatan yang wahana-wahana itu harus selalu diperbaiki. Wisata alam itu yang penting sarprasnya dijaga. Kamar mandi, akses, keramahan, kan gitu-gitu. Jadi nggak bisa kita terus meminta pengunjung itu harus memahami kita. Wisata alam begini ya harus soro, nggak bisa. Kita harus mengalah itu. Jadi ada yang ekstrim, kayak tadi idealis ya, snorkeling, diving itu kan bagus di foto. Tapi ibu-ibu tuh nggak akan mau. Ibu mainnya foto-foto rame-rame, besti, bajunya seragam, merah-merah semua, kuning-kuning semua, rame-rame di perahu, sudah gitu. Nggak bisa kita paksa. Nah, tantangan seperti itu kan harus kita jawab. Termasuk di sini yang belum kita layani secara sebaik-baiknya kan lansia. Lansia di sini sebagian besar hanya ngomong, menyenangkan keluarganya. Dan protes itu dari pengunjung itu bukan lansia, anak-anak. Kenapa anak-anak tiketnya bayar sama? Saya jelaskan, kenapa tiket anak-anak itu sama? Karena justru yang bisa mengakses seluruh fasilitas di Suruhan itu anak-anak, bukan bapak-bapak. Anak-anak itu renang nggak malu, naik kano iya, naik perahu iya, berenang iya, semua iya. Tapi kalau bapak-bapak apalagi kakek-kakek, sudah duduk di gazebo, minum kopi seharian, nggak naik wahana. Jadi termasuk pertanyaan, kenapa kalau weekend dan weekday itu tiketnya sama? Kami tidak tega ketika liburan rame, tiketnya kami naikkan. Sudah kenyamanan turun, kenapa harus lebih mahal? Lah yang weekday, Anda itu seharian dari jam 7 sampai jam 4 itu sendirian di sini. Mau ngegrill bakar-bakar, mau masak-masak, bawa kompor, mau ganti baju, mau renang, mau seluruh wahana, 25.000 milik pribadi. Rasanya ya nggak adil kalau saya murahkan. Wong sudah menguasai seluruh fasilitas. Jadi semua itu ada penjelasannya yang sekilas kok rasanya merugikan pengunjung padahal enggak. Tips buat teman-teman yang di luar sana mungkin punya keinginan gertak, wah di tempatku ada potensi nih buat wisata. Memang kendalanya, tantangannya banyak. Kita harus multidisiplin, harus paham perilaku, harus paham medsos, harus paham tren dan lain sebagainya. Tapi yang terutama itu potensi. Potensi setiap daerah jangan disamakan, jangan dipaksakan. Itu yang wisata alam ya. Kalau wisata buatan, kalau tidak lokasi wisata,
seperti Batu, Jogja, Bandung, saya tidak menyarankan. Karena wisata buatan itu berat, maintenance-nya berat, trennya harus cepat. Anda naik biang lala 1 kali, nggak mungkin atau kemungkinan sangat kecil untuk naik kedua kali. Naik biang lala, fotonya kan sama. Terus jangan latah, kayak semuanya masang kincir angin Belanda, semuanya masang menara Eiffel, semuanya landmark dunia itu loh. Kalau di kita, orang foto itu harus paham, oh ini di Suranikopa, beda kita. Kita nggak niru terus, love Suranikopa nggak ada. Warna-warni gitu nggak ada. Yang terakhir, saya tidak menyarankan buka tempat wisata itu dari pinjaman. Itu resiko tinggi, jangan. Jadi pertumbuhannya harus organik, pun kalau terjadi hal yang terburuk, tidak mengandalkan penghasilan wisata itu untuk membayar pinjamannya. Nggak tenang Pak, langsung nggak bisa tidur. Kalau dihitung 1.000 tiket misalkan, ternyata yang datang 25 mau gimana? Mau jual kesedihan di medsos, tolonglah datang ke tempat wisata kami. Nggak bisa, tempat wisata itu harus ceria, harus orang datang bangga, bukan kasihan. Jadi hati. Harus keren ya, kita harus ke sana itu keren, ke Suranikopa bangga. Foto itu bangga, bukan kok kita ke sana karena kita kasihan, nggak bisa. Mungkin itu hasil benchmark yang macam-macam.